Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Ustazah berharap hari ini anak-anak tetap dalam keadaan sehat. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik ya. Masih di tema 3 tentang kegiatan sehari-hari. Kita hari ini akan belajar muatan matematika, yaitu menghitung harga barang dan muatan SPDP tentang gambar imajinatif. Silahkan anak-anak menyimak video yang akan Ustazah bagikan. Sebelum kita memasuki ke pembelajaran hari ini, marilah kita mengingat pembelajaran beberapa hari yang lalu di tematika subtema 1 dan subtema 2. Coba, ini adalah pecahan uang kertas. Nominalnya berapa ya? Apakah anak-anak masih ingat? Pastinya masih ya. Ini adalah pecahan satu lembar uang 5 ribuan. Kita cek jawabannya. Ingat, jika dibaca harus menggunakan huruf. Jika ditulis harus menggunakan angka. Maka jika ditulis Rp 5.000. Kita lanjutkan. Berikutnya ada gambar satu lembar uang 10 ribuan. Jika dibaca bagaimana? Ya, 10.000 rupiah. Jika ditulis Rp 10.000 rupiah. Sambil mengingat ya. Nah, sekarang kita mempelajari mengingat lagi tentang kesetaraan uang. Nah, di sini Miss Evi mempunyai satu lembar uang 10 ribuan, setara dengan pecahan titik-titik lembar 5 ribuan, atau seuang satu lembar 10 ribuan jika ditukarkan ke uang 5 ribuan akan mendapatkan berapa lembar? Berapa lembar? Kita cek ada 2. Jadi sama saja uang 10.000 ditukarkan ke uang 5.000, maka mendapatkan 2 ya. Meskipun lembarnya berbeda tapi jumlahnya sama. Berikutnya, Miss mempunyai satu lembar uang 50 ribuan, setara dengan pecahan titik-titik lembar 10 ribuan. Jika uang 50 ribu ditukarkan ke uang 10 ribu, kira-kira mendapat berapa lembar ya? Kita cek jawabannya. Ya, mendapatkan 5 lembar uang 10 ribuan. Berikutnya, satu keping. Loh Miss, kok berbeda yang atas lembar, yang satu kok keping? Iya, karena dua contoh soal yang di atas ini adalah uang kertas, sedangkan nomor 3 adalah uang logam. Jika uang logam, satuannya bukan lembar, tapi keping. Jadi, satu keping uang 500-an setara dengan pecahan titik-titik keping 100-an. Jika Miss punya satu keping uang 500-an, mau Miss tukarkan ke uang 100 keping yang logam kecil itu, kira-kira mendapatkan berapa? Mendapatkan? Ya, mendapatkan 5 keping uang 100-an. Bisa dipahami? Nah, nanti anak-anak bisa mempraktekkan langsung dengan ayah atau dengan ibu atau dengan kakak ya, mempraktekkan kesetaraan uang. Kalian saling tukar menukar uang agar anak-anak lebih memahami. Kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Kita masih mengingat ya. Nah, di sini Miss mempunyai 5 lembar uang 2 ribuan. Kira-kira kalau 5 lembar uang 2 ribuan nilainya berapa? Kita jumlahkan terlebih dahulu. Ini 2000 ditambah 2000 berapa nak? Ya, 4000. 4000 ditambah 2000 lagi 6000, tambah 2000 lagi 8.000, tambah 2.000 lagi 10.000. Maka 5 lembar uang 2 ribuan nilainya adalah 10.000. Kita cek jawabannya. Ya, nilainya adalah 10.000 rupiah. Menggunakan angka ya. Kemudian
dibaca. Kalau membaca maka menggunakan huruf. Maka ditulis 10.000 rupiah. Sekarang Miss lanjutkan ke soal berikutnya. Di bawah ini Miss mempunyai 4 keping uang 500-an. 4 keping uang 500-an kira-kira nilainya berapa ya? Kita hitung. Kalian ingat-ingat, jika 2 keping uang 500-an itu adalah nilainya 1.000. Jika 2 keping 1.000, di sini ada 4 keping. Kalian bisa menggunakan lingkaran kalau kalian bingung. Kalian lingkari, oh ini 2, maka 1.000. Oh ini 2 lagi, 1.000. Berarti 1.000 ditambah 1.000 nilainya berapa? 1.000 tambah 1.000, 2.000. Kita cek jawabannya. Ya, nilainya adalah 2.000 rupiah. Jika dibaca 2.000 rupiah. Bisa? Pasti bisa ya, karena ini materi 2 minggu yang lalu. Pastinya anak-anak sudah bisa. Oke, kita lanjutkan. Saatnya memasuki ke pembelajaran hari ini tentang menghitung harga barang. Kalian bisa mengambil kertas atau buku sama alat tulis agar bisa mengikuti dan mempraktekkan pembelajaran hari ini. Oke, pernahkah anak-anak di rumah ikut orang tua belanja ke pasar atau ke toko? Pastinya anak-anak sering ya, apalagi ketika dari sekolah. Pasti kalian sering membeli di kantin ya kan? Ada yang membeli kue, ada yang membeli bakso, atau mungkin ketika kalian pergi ke koperasi membeli buku, atau mungkin membeli topi. Nah, itu pasti setiap benda atau setiap barang pasti memiliki harga. Nah, itu adalah yang kita pelajari hari ini. Misalkan, di sini Miss Evi mempunyai 1 buah pensil. Ya, ketika Miss punya 1 pensil, maka harganya adalah Rp 1.000 rupiah. Jika harga 1 pensil ini 1.000 rupiah ya. Oh, maaf Pak, 1.000 rupiah, 1.000 rupiah. Kemudian 1 buku harganya adalah 2.000 rupiah. Ini misalkan. Nah, harga 1 pensil 1.000 rupiah. Jika harga buku adalah 2.000 rupiah. Kita lanjutkan. Nah, sebelum melanjutkan, biasanya anak-anak mungkin ketika pergi ke pasar modern ya. Pasar modern itu seperti apa? Seperti Indomaret, seperti Alfamidi, atau mungkin ke Ramayana. Itu pasti ada harganya. Mungkin kalian ketika membeli es krim misalkan, es krim di situ ada tulisan harganya, daftar harganya. Oh, es krim ini harganya 2.000. Oh, harganya misalkan Aqua berapa? Nah, itu ada daftar harganya masing-masing, ya kan? Nah, ketika anak-anak belanja di toko atau di pasar, pastinya anak-anak sudah mengetahui harganya berapa, atau mungkin bisa ditanyakan terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Mari kita belajar menghitung. Perhatikan daftar harga berikut. Nah, di sini Miss Evi mempunyai beberapa gambar dan sudah ada label harganya. Misalkan di sini Miss punya 1 pensil itu harganya 1.000, 1 buku itu harganya 2.000, 1 rautan atau orotan harganya adalah 500 rupiah. Kalian bisa menuliskan di buku tulis kalian, Nak. Kita sambil belajar agar anak-anak juga sambil mempraktekkan agar supaya lebih paham dan lebih jelas ya. Kalian bisa menyalin daftar harga ini di buku kalian. Kemudian ikuti video Miss selanjutnya.
Nah, di sini Miss Evi membuat soal. Ayo berlatih. Soal yang pertama, hitunglah harga 2 pensil. Jika satu pensil itu harganya 1.000, akan tetapi kalau 2 pensil, kira-kira yang harus dikeluarkan uangnya berapa? Oke, kita selesaikan. Nah, di sini satu pensil harganya 1.000, satu pensil harganya 1.000. Kenapa Miss kok dijejer seperti ini? Karena tadi membelinya adalah 2 pensil. Kalian bisa menyusun ke bawah dengan cara menjumlahkan bersusun ya. Keterangannya seperti ini cara mengerjakannya. Satu pensil sama dengan 1.000. Satu pensil sama dengan 1.000. Maka kalian luruskan, ingat, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan juga lurusnya dengan ribuan. Supaya apa? Supaya anak-anak tidak keliru ketika menjumlahkan ya. Kita jumlahkan mulai dari satuannya terlebih dahulu. 0 ditambah 0 berapa nak? 0. 0 tambah 0 berapa? Ya, 0. 0 tambah 0 juga 0. 1 tambah 1, 2, ya kan? Kemudian 0 di belakang koma, ini artinya adalah rupiah. Jadi, ketika membeli 2 pensil, maka yang harus dibayarkan adalah 2.000 rupiah. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Andika membeli 1 rautan dan 2 buku. Berapa jumlah uang yang harus dibayarkan Andika? Masih ingat? 1 rautan tadi harganya berapa? 500 rupiah. Kemudian harga 1 buku tadi berapa? Ya, 2.000 rupiah. Itu jika 1 buku, jika 2 buku. Nah, kalian bisa menyelesaikan seandainya anak-anak sudah sudah bisa mengerjakan dengan perkalian juga boleh. Akan tetapi di sini Miss Evi mengajarkan dengan cara penjumlahan terlebih dahulu ya, supaya anak-anak lebih bisa memahami jika nanti menggunakan penjumlahan bagaimana kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Oke, ingat harus lurus. Satuan harus lurusnya satuan ya, supaya anak-anak lebih mudah ketika menjumlahkan. Nah, di sini Miss sudah menyediakan 1 rautan itu harganya 500 rupiah, 1 buku harganya 2.000 rupiah, 1 buku lagi karena beli 2 kan, maka 2.000 rupiah. Kita jumlahkan, 0 ditambah 0 berapa nak? Ya, 0 kan? 0 ditambah 0 lagi sama dengan 0, 5 ditambah 0 tetap 5, 5 tambah 0 lagi tetap 5, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jangan lupa 0 di belakang koma juga diikut sertakan. Dihitung dari belakang 1, 2, 3. Diberi titik. Jadi, uang yang harus dibayarkan Andika adalah sebesar 4.000 rupiah. Bisa? Pasti bisa ya. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Nina membeli 2 pensil dan 2 buku. Berapa jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Nina? Di sini membelinya 2 pensil dan 2 buku. Kita selesaikan bersama-sama. 1 pensil harganya tadi berapa? 1.000. Karena beli 2 pensil, maka Miss Evi jajarkan di bawahnya. Miss Evi susunkan. 1 pensil juga harganya 1.000, ditambah berapa tadi? 2 buku. 1 buku harganya 2.000. 1 buku lagi harganya juga 2.000. Kalian susun. Miss, seandainya aku menyelesaikannya dua-dua boleh? Boleh nak, mana yang lebih mudah kalian bisa melakukannya. Ini Miss Evi susun langsung 4 ya. Kita jumlahkan. Kita tentukan 0 di belakang koma, jangan lupa ya. 0 ditambah 0 tetap 0. 0 tambah 0 juga tetap 0. 0 tambah 0 juga tetap sama dengan 0. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 2, berapa? 4. 4 ditambah 2 sama dengan berapa? 6. Kita cek jawabannya. Ya, uang yang harus dibayarkan oleh Nina adalah sebesar 6.000 rupiah.
Iya, pasti bisa ya. Sudah paham? Oke, kita lanjutkan soal keempat. Tigor membeli 2 rautan dan 3 pensil. Berapa yang harus dibayarkan oleh Tigor? Kita selesaikan dengan cara perkalian. Jika tadi dengan penjumlahan, maka sekarang dengan perkalian. Anak-anak boleh memilih mengerjakannya dengan cara yang mana yang menurut kalian lebih mudah. Nah, di sini Miss Evi karena di sini ada rautannya beli 2, rautan 2. Kemudian dikali, karena satu rautan harganya 500, maka 2 dikali 500 rupiah. Atau dengan cara 500 ditambah 500, berapa? Ya, harganya adalah 1000 jika beli 2. Nah, sekarang 3 pensil. 1 pensil harganya berapa tadi? 1000 ya. 3 dikali 1000 sama dengan berapa? 3000. Agar lebih mudah kalian bisa menggunakan seperti ini. Ambil angka yang bukan 0. Kan di sini nolnya 3. Kalian tulis dulu di sini 3. Harus lurus tapi ya dengan satuan-satuan. Kemudian 3 dikali 1 berapa? Iya, 3. Nolnya mengikuti. Ya, boleh lagi ini 2 dikali 5 berapa? 10 kan, punya 0, nyimpen 02, berarti nolnya 3, tinggal kalian menghitung 1, 2, titik. Nah, maka hasilnya adalah 1000. Kita jumlahkan. 0 tambah 0 berapa? 0 ya. 0 tambah 0 lagi 0. 0 ditambah 0 lagi 0. 1 tambah 3 berapa? 4. Kita cek jawabannya. Ya, benar ya. Maka yang harus dibayarkan Tigor adalah sebesar 4.000 rupiah. Nanti anak-anak bisa mempraktekkan. Bisa stop dulu videonya Miss dulu, enggak apa-apa. Kalian hitung terlebih dahulu. Kemudian jawabannya kalian cocokkan dengan jawabannya Miss ya. Oke, kita lanjutkan soal kelima. Sinta membeli 3 buku dan 4 pensil. Lebih banyak ya tingkatannya. Semakin soalnya semakin banyak, makin meningkat ya, agar anak-anak lebih paham. Sinta membeli 3 buku dan 4 pensil. Uang yang harus dibayarkan Sinta adalah, ingat-ingat, tadi harga satu buku adalah 2.000 rupiah. Maka buku di 3 dari mana? Membeli 3. 3 dikalikan 2.000 rupiah. Hasilnya berapa? Nah, nolnya 3 kan? Ini mengikuti belakangnya 3. Kemudian tinggal kalian mengalikan. 3 dikalikan 2 berapa? Ya, 6. Atau kalau kalian belum bisa perkalian, anak-anak bisa menyusun seperti langkah cara yang awal tadi dengan melakukan penjumlahan bersusun. Nah, berikutnya 4 pensil. 1 pensil harganya berapa? 1000, ya kan? Maka 1 dikali 4 berapa? 4 kan? Nolnya mengikuti. Maka 4.000. Kita jumlahkan. Berapa ya 6.000 ditambah 4.000? Hasilnya adalah 10.000. Nah, jadi uang yang harus dibayarkan oleh Sinta adalah sebesar 10.000 rupiah. Bisa memahami ya? Ini sudah memberikan contoh sebanyak 5 soal. Kemudian ini sudah memberikan contoh penyelesaiannya dengan cara penjumlahan dan juga dengan cara perkalian. Mana yang menurut kalian lebih mudah, kalian gunakan langkahnya. Oke. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini Miss mempunyai harga buah ya. Di sini Miss mempunyai 3 macam buah dan ada label harganya. Yang pertama di sini ada apel. Harganya berapa ini? 800 rupiah. Jeruk harganya berapa? 500 rupiah. Pisang harganya berapa ini? 900 rupiah. Nah, kalian ingat-ingat, nanti kalian jumlahkan. Kalian boleh menuliskan tadi terlebih dahulu harganya di buku kalian. Ya, kemudian nanti anak-anak bisa menghitungnya. Ini Miss Evi keluarkan terlebih dahulu ya. Oke.
Nah, coba tadi harganya pisang berapa? Rp900 ya. Nah, oke. Tadi harganya pisang berapa tadi? Rp900. Maka kalian boleh menyelesaikan langkah ini terlebih dahulu. Kalian jumlahkan jika kalian masih bingung. Biasanya anak-anak kalau menghitung uang logam lebih sulit kan dibandingkan uang kertas. Kalian hitung terlebih dahulu. 500 ditambah 200 berapa, Nak? 700. 700 tambah 200 berapa? 900. Kalian bisa menuliskan di sini sama dengan Rp 900. Kemudian yang kedua, 500 ditambah 200 berapa tadi? 700. 700 ditambah 100 Rp800. Kalian tulis di sini Rp 800. Kemudian karena di sini ada satu keping, maka nilainya juga 500. Tadi harganya pisang berapa ya? Kalian tinggal menarik garisnya. Berapa tadi? Rp900. Kita tarik garisnya. Nah, kemudian harga dari apel tadi berapa? Rp800. Tinggal kita tarik. Sedangkan harga satu buah jeruk adalah Rp500. Jadi anak-anak bisa menuliskan di sini dulu jumlah nominalnya berapa supaya anak-anak bisa menyesuaikan jawabannya dengan tepat. Oke. Materi kita hari ini adalah menggambar imajinatif. Nah, anak-anak, siapa di antara kalian yang tahu apa itu menggambar imajinatif? Hayo, siapa di antara kalian yang tahu? Jadi, anak-anak, menggambar imajinatif adalah menggambar dengan cara membayangkan atau menghayal. Menggambar dapat dilakukan dengan mengamati objek secara langsung atau membayangkan. Setelah tadi pengertian dari menggambar imajinatif, kita lanjut ke contoh dari gambar imajinatif. Bisa kalian perhatikan ya, contoh gambar imajinatif yang ada di layar. Ada gambar pemandangan, gambar rumah, dan gambar berbagai jenis ikan yang ada di air. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam menggambar imajinatif yaitu alat tulis seperti pensil, media gambar dapat berupa kertas, daun, kain, atau papan. Selanjutnya yaitu pewarna, dapat berupa pensil warna, krayon, spidol, atau cat air. Dalam menggambar imajinatif, kalian juga memerlukan penggaris dan penghapus. Selanjutnya, langkah-langkah menggambar imajinatif. Yang pertama yaitu mengamati atau membayangkan. Kalian bisa mengamati atau membayangkan benda, pemandangan, atau lain sebagainya. Langkah yang kedua yaitu membuat sketsa gambar. Yang dimaksud dengan sketsa gambar adalah rancangan gambar. Dalam membuat sketsa gambar, kalian menggabungkan berbagai macam jenis garis seperti garis lurus, garis lengkung, garis berombak, dan garis zigzag. Langkah yang ketiga yaitu mewarnai gambar. Kalian harus mewarnai gambar agar gambar yang kalian buat itu cantik dan lebih menarik. Berikut ini adalah gambar yang belum diwarnai. Selanjutnya, setelah diwarnai, hasilnya seperti ini. Gambarnya menjadi lebih indah kan? Alhamdulillah, selesai materi untuk hari ini ya anak-anak ya. Semoga anak-anak dapat memahami dengan baik ya. Nah, tetap jaga kesehatan, cuci tangan memakai sabun, selalu keluar memakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita akan segera kembali lagi ke sekolah. Amin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.